Lesti Putri dengan NIM 23416015 kelas manajemen 4E. Saya ingin menjelaskan materi tentang KAS. Simak dan tonton langsung videonya. Langsung saja pada pengertian KAS. KAS adalah salah satu aset yang paling likuid yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari uang tunai dan setara KAS. Setara KAS mencakup instrumen keuangan yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi uang tunai, seperti cek, giro, deposito yang dapat ditarik kapan saja. KAS berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan merupakan komponen yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis KAS. KAS dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti KAS tunai. KAS tunai merupakan uang yang tersedia dalam bentuk fisik, seperti koin dan uang kertas yang dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua, KAS di bank. KAS di bank merupakan uang yang disimpan di rekening bank yang dapat diakses melalui cek, transfer, atau penarikan tunai. Dan yang ketiga adalah KAS kecil atau petty cash. KAS kecil atau petty cash adalah dana yang dikeluarkan untuk pengeluaran kecil dan yang sangat mendesak, seperti biaya transportasi, pembelian perlengkapan kantor, dan biaya operasional lainnya. KAS kecil biasanya dikelola dengan sistem voucher untuk mencatat setiap pengeluarannya. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi KAS. KAS memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam perusahaan, antara lain, fungsi KAS yang pertama adalah sebagai alat pembayaran. KAS digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan pihak ketiga lainnya. Yang kedua, sebagai alat penyimpan nilai. KAS dapat digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat digunakan di masa depan. Fungsi yang ketiga, sebagai alat ukur nilai. KAS berfungsi sebagai standar untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam transaksi. Dan yang terakhir, fungsi KAS sebagai alat likuiditas. Memberikan likuiditas kepada perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mendukung operasi sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengelolaan KAS. Pengelolaan KAS yang efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Ada beberapa aspek yang sangat penting dalam pengelolaan KAS meliputi: yang pertama, perencanaan KAS. Membuat proyeksi arus KAS untuk periode tertentu, termasuk estimasi penerimaan dan pengeluaran KAS. Ini membantu perusahaan dalam merencanakan kebutuhan KAS di masa depan. Yang kedua, pengendalian KAS. Mengimplementasikan sistem pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa semua transaksi KAS dicatat dengan akurat. Yang ketiga, rekonsiliasi KAS. Ini melakukan rekonsiliasi antara catatan KAS perusahaan dengan laporan bank untuk memastikan bahwa semua transaksi catatan dengan benar dan tidak ada kesalahan. Dan yang terakhir, investasi KAS. Mengelola KAS yang tidak terpakai dengan cara menginvestasikannya dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid untuk mendapat imbal hasil. Selanjutnya, pada laporan arus KAS. Laporan arus KAS adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus KAS masuk dan keluar selama periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi 3 bagian utama. 3 bagian utama yang dimaksud: yang pertama, arus KAS dari aktivitas operasional, mencakup penerimaan dan pengeluaran KAS yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk dan pembayaran kepada pemasok. Yang kedua, arus KAS aktivitas investasi, mencakup pembelian dan penjualan aset tetap, investasi jangka panjang, dan transaksi investasi lainnya. Dan yang terakhir adalah arus KAS dari aktivitas pembiayaan. Ini mencakup penerimaan dan pengeluaran KAS yang terkait dengan pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham, pinjaman, dan pembayaran dividen. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi saldo KAS perusahaan. Saldo KAS perusahaan tidak bersifat tetap dan dapat berubah-ubah tergantung pada berbagai faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi saldo KAS antara lain
Yang pertama, volume penjualan dan pembayaran pelanggan. Peningkatan penjualan dapat meningkatkan penerimaan kas, terutama jika pembayaran dilakukan secara tunai atau dalam waktu yang singkat. Yang kedua, kebijakan kredit. Perusahaan yang memberikan kredit jangka panjang kepada pelanggan akan mengalami keterlambatan dalam penerimaan kas. Yang ketiga, siklus operasi. Perusahaan dengan siklus produksi dan penjualan yang panjang biasanya memerlukan lebih banyak kas untuk mendanai operasi harian. Yang keempat, pengeluaran modal. Pembelian aset tetap seperti mesin atau bangunan akan mengurangi saldo kas secara signifikan. Yang kelima, pembayaran dividen dan bunga. Pembayaran kepada pemegang saham atau kreditor dapat mengurangi kas yang tersedia. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi makro. Inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi secara umum dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengelola kas dengan optimal. Dengan memahami faktor-faktor ini, manajemen dapat lebih proaktif dalam merencanakan kebutuhan kas dan menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Lalu, seberapa pentingnya kas dalam manajemen keuangan? Kas merupakan elemen krusial dalam manajemen keuangan perusahaan. Beberapa alasan mengapa kas sangat penting adalah menjaga likuiditas. Kas yang cukup memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan menghindari masalah likuiditas. Yang kedua, mendukung pertumbuhan. Dengan pengelolaan kas yang baik, perusahaan dapat melakukan investasi dalam proyek baru, memperluas operasi, dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, dapat mengurangi risiko. Memiliki cadangan kas yang memadai dapat membantu perusahaan menghadapi situasi darurat atau ketidakpastian ekonomi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan yang memiliki pengelolaan kas yang baik cenderung dapat dipercaya oleh investor dan kreditor, yang dapat memudahkan kepada akses pendanaan. Jadi kesimpulannya, kas adalah salah satu aset terpenting dalam perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang cermat. Dengan memahami jenis-jenis kas, fungsi kas, dan cara pengelolaannya, perusahaan dapat memastikan kelancaran operasional dan mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya. Pengelolaan kas yang efektif tidak hanya membantu dalam menghadapi kewajiban keuangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk selalu memantau arus kas dan melakukan perencanaan yang tepat agar dapat mengambil keputusan yang strategis dalam pengelolaan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.